Sebuah kotak berisikan 7 bola berwarna kuning dan 4 bola berwarna merah. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa dikembalikan, berapakah peluang terambilnya bola merah kemudian bola kuning? Nah, di situ ada 4 bola merah dan 7 bola kuning. Kemudian diambil 1 bola merah tanpa pengembalian. Nah, di sini ketika diambil 1 ini masih dari kotak pertama itu. Nah, di sini diambil 1 ke sini. Tapi ingat, 1 ini bisa bola ini, bola itu, bola ini lagi atau bola itu. Sehingga diambil 1, ingat kalau tanpa pengembalian maka di dalam kotak itu akan berkurang. Yang awalnya di sini 11, kemudian ini 10. Nah, 10 ini nanti akan mempengaruhi di kejadian kedua. Diambil 1 bola kuning tanpa pengembalian. Nah, dari sini diambil 1 bola kuning itu. Bola kuning itu juga ada berapa kemungkinan? Dari semua ini itu dulu kan? Berapa? Dari 7. Tapi ingat sebelumnya itu tinggal 10. Kalau kejadian pertama sebelumnya masih 11, itu akan mempengaruhi di NS-nya. Nah, peluang diambilnya 1 bola merah, kalau 1 bola merah berarti dari sini dulu. Diambil 1 bola merah berarti bagaimana? Nah, banyaknya kemungkinan bola merahnya adalah kombinasi 4,1. Kemudian banyaknya kemungkinan untuk seluruhnya kombinasi 11,1 karena di pengambilan pertama di dalam kotak itu masih 11 awalnya. Kombinasi 4,1 dihitung ketemu 4, kombinasi 11,1 silahkan dihitung ketemu 11, sehingga peluang diambil 1 bola merahnya adalah 4/11. Sekarang kejadian keduanya yakni pengambilan 1 bola kuning dari ini tadi, dari ini diambil 1 bola kuning itu. Sehingga peluang diambil 1 bola kuning itu kombinasi 7,1, karena kuningnya masih dari 7, jadi diambil 1 kombinasi 7,1, tetapi NS-nya atau untuk penyebutnya itu adalah kombinasi 10,1, karena di sini kuningnya tinggal 10 ketika diambil 1 ini, sehingga hasilnya 7/10. Nah, jadi peluang diambil 1 bola merah kemudian bola kuning tinggal dari sini dikali dengan ini, 4/11 kali 7/10, hasilnya 28/110. Kita lanjutkan. Sekarang pelemparan 2 buah dadu. Pada pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan sebanyak 1 kali, berapakah peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua? Karena perlu diingat lagi pelemparan 2 buah dadu. Ada berapa banyak itu kemungkinan yang dulu pernah dibuat tabel. Nah, dadu pertama genap, dadu kedua ganjil, berarti bisa mulai dari 2,1, kemudian 2,3, 2,5. Genap 2 sudah. Sekarang genap 4, 4,1, 4,3, 4,5. Ingat, dadu pertama genap, dadu kedua ganjil. 4-nya sudah. Sekarang dadu pertama 6, berarti 6,1, 6,3, dan 6,5. Itulah kejadian mata dadu pertama genap dan mata dadu kedua ganjil. Jadi banyaknya kemungkinan muncul mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua adalah sama dengan 9. Jadi kejadiannya ada 9. Nah, ingat, banyaknya seluruh kemungkinan pelemparan 2 buah dadu itu ada berapa? Itu kita sebut NS, ada berapa? 36. Sehingga kesimpulannya peluang munculnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu ganjil pada dadu kedua adalah peluangnya berarti tinggal yang ini dibagi NS, 9/36.
Atau jika disederhanakan 1/4. Bisa dipahami? Itu pelemparan 2 buah dadu. Sekarang kita ke pelemparan dadu dan uang logam. Pada pelemparan sebuah dadu dan uang logam secara bersamaan sebanyak 1 kali, berapakah peluang munculnya mata dadu prima dan sisi gambar pada uang logam? Nah, ini kemungkinannya. Kemungkinannya dadu dan ini dadunya ada 6 mata, kemudian uang logam itu sisi gambar dan sisi angka. Ketika dipasangkan gambar 1, kan 2 itu dilempar bersamaan dadu dan uang. Bisa mungkin keluar gambar dengan dadu 1, gambar dengan mata dadu 2, dan seterusnya bisa jadi sisi angka dan sisi mata dadu 6. Itu semua kemungkinannya, itu seluruhnya. Nah, berapakah peluang munculnya mata dadu prima? Mata dadu prima dan sisi gambar pada uang logam. Berarti mulai dari ini. Gambar dan prima. Prima itu mulai dari 2. G2. Mana lagi? Oh, ini. G3. 3 itu juga prima. Tetap pada sisi gambar. Masih ada lagi? Ya, betul sekali. Gambar dan mata dadu 5. Karena 5 juga prima. Ingat, bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Dimulai dari 2. Banyaknya kemungkinan munculnya mata dadu prima dan sisi gambar pada uang logam, jadinya ada berapa itu? Ini yang sudah kita, ini tadi 1, 2, 3. Betul sekali, ada 3. Nah, banyaknya kemungkinan seluruhnya dari pelemparan sebuah dadu dan uang logam secara bersamaan, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seluruhnya berarti ada, betul sekali, 12. Sehingga kesimpulannya, peluang munculnya mata dadu prima dan sisi gambar pada uang logam adalah 3/12. Jika disederhanakan, ketemu 1/4. Bisa dipahami? Jadi ingat, banyaknya kemungkinan kejadian yang dicari dibagi banyaknya kemungkinan seluruhnya. Itulah peluang. Nah, sekarang penyusunan bilangan. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka berlainan. Berapakah banyaknya susunan bilangan yang bernilai lebih dari 650? Bagaimana? Nah, karena 3 angka berlainan, kita buat 3 kotakan. 1, 2, 3. Ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Ingat, 3 angka berlainan. Nah, untuk angka pertama, lihat syaratnya. Syaratnya adalah lebih dari 650. Dari ke-7 angka ini, yang lebih dari 650 berarti dimulai dari berapa? Betul sekali, dari 7, 8, atau 9. Jadi ada berapa angka ini? Ada 3. Jadi kotak pertama kita isi 3. Maksudnya 3 kemungkinan, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, untuk kotak kedua, ingat, karena dia 3 angka berlainan, maka di sini dari keseluruhan angka yang disediakan, berarti harus dikurangi 1. Jadi 7 angka dikurangi 1 angka. Kenapa? Karena harus berlainan. Karena salah satunya sudah ada di kotak pertama. Jadi 1 kotak itu mewakili 1 angka. Makanya di sini di kotak kedua ini 7 dikurangi 1. 1 itu dari ini. 1 kotak ini. Hasilnya berarti di sini ada 6 kemungkinan. Nah, di kotak ketiga itu ingat berarti sudah berapa angka yang kita pakai? Sudah 1, 2. 2 kotak berarti sudah 2 angka. Jadi di kotak ketiga itu berapa kemungkinan? Ya, dari sebelumnya ini 6 dikurangi 1. Jadinya 5. Karena apa? Angkanya berlainan. Kalau angkanya boleh sama, beda lagi angkanya boleh sama.
itu nanti akan berbeda di kotak kedua dan kotak ketiga. Tapi karena berlainan maka harus dikurangi 1 dikurangi 1. Kuncinya adalah di kotak pertama ini banyaknya sesuai dengan syarat ini. Syarat nilainya lebih dari berapa. Nah, kalau sudah tahu banyaknya angka-angka yang diisikan, kesimpulannya, banyaknya susunan bilangan yang bernilai lebih dari 650 adalah 3 kali 6 dikali 5. Berapa hasilnya? 90. Jadi banyaknya susunan bilangan yang bernilai lebih dari 650 adalah 90 bilangan atau 90 susunan bilangan. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita berbicara di kartu bread. Dari seperangkat kartu bread yang berjumlah 52 dikocok dan diambil 3 kartu sekaligus secara acak. Ya, diambil 3 kartu sekaligus. Peluang terambilnya kartu sekop adalah, pertanyaannya jumlah kartu sekop itu ada berapa? Ada 13. Kemudian, banyaknya kemungkinan terambil 3 kartu skop sekaligus. Jadi, dari 3 kartu skop dari 13 kartu itu. Berarti kombinasi 13,3 atau kombinasi 3 dari 13 membacanya. Tapi menulisnya kombinasi 13,3. Silahkan dihitung sehingga ketemu 286. Sudah? Nah, jumlah kartu seluruhnya. Berapa jumlah kartu seluruhnya? 52. Ingat kartu bright itu jumlah seluruhnya 52. Joker tidak dihitung. Banyaknya kemungkinan terambil 3 kartu sekaligus, tapi ini dari seluruhnya. Sama dengan kombinasi 52,3. Tinggal dihitung sehingga hasilnya 22.100. Kita ke kesimpulan, peluang terambilnya 3 kartu skop sekaligus, sekarang peluangnya adalah, tinggal dibagi ini tadi, kemungkinan terambil ini 3 kartu skop dari 13 kartu skop dibagi NS-nya, NS-nya itu 3 kartu dari seluruh kartu. Jadi 286 dibagi 22/100. Bisa disederhanakan? Bisa, ketemu 143/11.050. Nah, itu untuk peluang kejadian kartu.